Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini lipatan khutbah Jumat di Masjid At-Taubah Kogartab 3 Surabaya dengan mengangkat topik Semesta Alam Bertasbih. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala Allahu aidan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, mari kita senantiasa berwasiat buat diri kita masing-masing, wasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua bisa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga dengan kepatuhan ini terbentang ridha Allah, dan dengan ridhonya mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, keluarga kita, anak turun kita, selamat dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selaras dengan duka nasional yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, yang korbannya tembus 1000 jiwa dan ratusan orang masih belum ditemukan, belum lagi yang kehilangan tempat tinggal, maka perkenankanlah saya mengangkat topik tentang semesta alam bertasbih dan bagaimana kita menjaga siklus alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa alam adalah seluruh apa yang Allah ciptakan, baik yang nampak maupun yang tidak tampak.
Namun bagi manusia adalah kemampuan adalah untuk mengindrai seluruh apa yang Allah ciptakan yang nampak ini, sehingga terbagi menjadi alam makro dan alam mikro. Alam makro adalah alam yang besar yang menyangkut semesta alam, dan alam mikro adalah yang terkecil yang seluruhnya adalah merupakan entitas dari zat yang telah Allah ciptakan. Secara kimiawi, dalam kajian ilmu kimia, maka seluruh alam ini terbentuk dari partikel-partikel, baik itu benda padat, cair maupun gas, baik yang kecil maupun yang besar, terdiri dari padat, cair maupun gas. Setiap benda padat, cair maupun gas terdiri dari unsur-unsur kimia. Yang unsur kimia ada unsur terkecil yang disebut dengan atom. Atom inilah yang kemudian ada 3, neutron, proton, dan elektron. Seluruh apa yang ada adalah kumpulan senyawa-senyawa kimia yang membentuk yang kemudian ada elektron, dan elektron ini berputar mengelilingi proton dan neutron yang berputar 350 derajat. Alam makro pun, bumi kita, tempat kita berpijak pun berputar 360 derajat. Sehingga Allah menegaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan ada perbedaan siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siang dan malam, adanya siang dan malam karena bumi kita berpijak ini berputar 360 derajat, sehingga berputar yang menatap matahari siang, yang membelakangi matahari adalah malam. Dengan berputarnya ini ada siang dan malam, sehingga ada kehidupan. Begitu pula bumi beserta bulan pun berputar 360 derajat mengelilingi matahari, sehingga ada pergantian bulan dari bulan Januari sampai Desember, dan sekarang sudah masuk di tanggal 12 Desember, sebentar lagi Desember akan masuk di tahun 2026 karena Desember sebentar lagi akan berlalu. Begitu pula bumi ini juga dikitari bulan. Bulan pun berputar 360 derajat, sehingga ada bulan Komariah, ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Seluruhnya berputar 360 derajat. Yang keseluruhannya adalah, ini adalah merupakan gerak bertasbih. Apa itu bertasbih? Tasbih secara bahasa adalah mensucikan Allah dengan membaca subhanallah minimal, atau maksimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa gerak ini disebut dengan gerak bertasbih? Maka ini dikiaskan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan adalah sholat. Idza saluhat, jika sholatnya baik, saluha sairu amalih, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasada sairu amalih, maka akan rusaklah amal yang lain. Karena sholat ini dari hadis itu adalah menjadi barometer baik buruknya kehidupan ini. Bahkan di waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, saat detik-detik terakhir Rasulullah wafat, sebelum wafat satu persatu, mulai dari pangkuannya Aisyah, kemudian masuk Fatimah, masuk Hasan, Husain, dan terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Keseluruhan dari Ahlul Bait ini dikasih pesan, usikum bisolah, aku berwasiat kepadamu, jagalah sholat. Bukan berarti Ahlul Bait ini meninggalkan sholat, tapi bagaimana sholat ini betul-betul ditegakkan. Dan ini adalah bagian piranti penting yang akan menjadi ukuran.
Pertanyaannya di mana? Sholat maktubah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada gerakan dari berdiri ke rukuk, ada gerak 90 derajat. Kemudian i'tidal 0, kemudian sujud ada gerak 135 derajat dari 90 ditambah 45, 135. Sujud lagi ada gerakan 135 derajat. 135 derajat kali 2, 270. 270 ditambah 90 persis adalah kita setiap rokaknya bergerak 360 derajat. Dan pergerakan ini ketika kita sujud maupun rukuk adalah membaca tasbih. Saat kita rukuk membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan gerakan 360 derajat inilah yang kemudian disebut dengan gerak bertasbih. Alam semesta ini pun bertasbih, di mana Indonesia ini dari dulu sampai sekarang musimnya ada dua, musim kemarau dan musim penghujan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ada musibah yang begitu besar di Sumatera Utara, Padang dan Aceh? Ini karena gerak bertasbih alam semesta telah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana hujan ini sebetulnya dari sejak bumi ada sampai sekarang, hujannya begitu-begitu aja. Hujan di Indonesia juga begitu-begitu aja. Kenapa ada musibah yang begitu besar? Karena gerak alam semesta ini telah diputus. Di mana air yang ada di laut, di gunung, di permukaan ini akan menguap, naik ke atas, kemudian naik ke atas akan dibawa oleh angin. Gerak angin akan bergerak dari suhu yang lebih dingin ke suhu yang lebih panas. Dan geraknya itu pasti hampir akan bergerak ke gunung, karena gunung ini lebih dulu panas. Makanya angin di siang hari adalah dari laut menuju daratan, daratan lembah menuju gunung, dan itu terus begitu. Sehingga kenapa curah hujan yang ada di gunung itu lebih banyak. Dan ketika curah hujan itu ditampung oleh gunung, hutan-hutan yang ada di gunung ini dilestarikan, pohon-pohon dilestarikan, maka air akan turun di gunung itu sehingga ditampung oleh permukaan gunung menjadi air tanah, menjadi mata air yang kemudian akan mengalir dari hulu ke hilir. Kita tahu Kali Brantas, Brantas itu adalah satu daerah yang ada di perbatasan Batu Mojokerto yang mengalirkan air, yang kemudian mengalirkan air yang kemudian mengalir di Sungai Brantas, yang kemudian pecah di Mojokerto, yang satu jadi Kali Porong, yang satu jadi Kali Mas. Itu adalah berasal dari perbatasan Mojokerto dan Batu. Tapi ketika hak air yang ada di gunung diambil, hutan-hutan ditebangi, maka kemudian air yang mestinya tersimpan di gunung yang mengalirkan sepanjang tahun sehingga sungai tidak akan kering, namun apa yang terjadi? Ruang gerak rumahnya air itu telah direnggut sedemikian rupa, hutan digunduli, kemudian ditebangi, illegal logging, penebangan liar atau ilegal yang marak di sana, sehingga kita nampak dari apa yang ada, kayu-kayu gelondongan telah memadati turun ke bawah. Karena apa? Inilah yang kemudian Allah mengingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut sebab tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah satu hal yang menjadi tanda bahwa sesungguhnya jika seluruh bertasbih mensucikan Allah, memposisikan semuanya, maka insya Allah alam ini akan tetap lestari. Albert Einstein mengatakan bahwa alam ini mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya bukan alam menuruti manusia, tapi bagaimana manusia menuruti alam, yang kemudian boleh mengambil pohon, tapi
keseimbangan tetap dijaga, sehingga kelestarian alam pun akan tetap terjaga. Sehingga dengan demikian yang nampak sekarang adalah di gunung pohon ditebangi, di lembah di sini tidak menjaga kebersihan, sungai-sungai kemudian dikasih sampah yang tidak terurai, plastik dibuang sembarangan, maka inilah yang kemudian di gunung akan meluap ke lembah, di lembah tidak tertampung, sehingga ujung-ujungnya akan ada banjir longsor di mana-mana. Karena itulah, untuk menjaga kelestarian alam ini, semuanya tetap mensucikan Allah, karena sesungguhnya hukum alam atau sunatullah akan senantiasa menunjukkan air itu akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan akan mengisi ruang-ruang yang berkurang. Dan inilah yang kemudian mudah-mudahan dengan musibah yang Allah tunjukkan ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab segera sadar. Dan bagi yang tidak berbuat apa-apa namun terkena musibah, ini adalah sebagai ujian iman agar kita tetap yakin bahwa sesungguhnya seluruhnya apa yang terjadi akan berpulang kepada diri ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau berbuat baik, maka sungguh engkau berbuat baik buat dirimu. Jika engkau berbuat buruk, maka keburukan akan kembali pada orang yang berbuat. Maka mudah-mudahan buat saudara kita, mudah-mudahan yang tidak berdosa betul-betul syahid. Mudah-mudahan surga menanti buat saudara-saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita yang masih sehat ini, tetap senantiasa berdakwah, mengajak untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan gerak bertasbih melalui apa? Iktibar sholat. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput kita tetap husnul khatimah, dijamin keselamatan, kebaikan dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu annallaha amarakum bi amri bada nafsih. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati qarabati ajma'in. Wa radallahu ala adbad khulaf rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri ma syarrin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Ya Allah, wahai Zat yang Maha membuka segala pintu rahmat, segala pintu keselamatan, segala pintu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kami sadar ya Allah
bahwa Engkau turunkan agama agar kami senantiasa menjaga keseimbangan hidup ini, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, kepentingan manusia maupun kepentingan alam semesta. Engkau telah menciptakan alam ini agar kami mampu menjadi khalifah di atasnya, mampu berbuat adil terhadap apa yang Engkau ciptakan. Kami sadar ya Allah, berbagai masalah musibah, bala serta bencana, banjir, longsor adalah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah ya Allah, berilah kesadaran buat mereka yang merusak lingkungan, merusak alam semesta, menebang pohon sembarangan, dan pimpinlah mereka agar sadar bahwa mereka mencelakakan orang-orang yang tidak berdosa. Karena itulah ya Allah, berilah kami kemampuan lidah kami, kemampuan tangan kami, kemampuan pikiran kami untuk mengajak pada kebaikan yang telah diajarkan dalam agama. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib du'aana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi jalla wa akbar.